Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradinisya Anissa Putri, kelas SI 6, nomor BP 211 011 52610302. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem informasi 2. Di sini terdapat kasus, jadi kasus ini akan saya buat tahapan pengerjaan use case diagramnya. Kasus ini tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mendistribusikan barang kepada konsumen secara face-to-face yang melibatkan aplikasi berbasiskan desktop. Yang pertama yaitu proses identifikasi. Aktor yang terlibat yaitu kasir. Kasir bertugas menginput entry data barang, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi, di mana hasilnya akan menjadi sebuah laporan data. Laporan tersebut akan diberikan kepada pimpinan. Ini akan menjadi sebuah program berbasis desktop yang dirancang untuk mendistribusikan suatu barang. Lanjut yang kedua yaitu definisi aktivitas use case. Yang pertama, login, merupakan proses untuk login kasir dan pemimpin. Yang kedua, mengelola data barang, merupakan proses pengelolaan barang yang meliputi menambah, mengedit, dan menghapus data barang. Yang ketiga, menambah dan menyimpan data barang, merupakan proses menambah barang hingga tersimpan ke dalam database. Yang keempat, mengedit dan menghapus data, merupakan proses mengedit dan menghapus data barang ke dalam database. Selanjutnya, yang kelima, mengelola data supplier, merupakan proses pengelolaan data supplier yang meliputi menambah, mengedit, dan menghapus data supplier. Yang keenam, mengelola data pelanggan, merupakan proses pengelolaan data pelanggan yang meliputi menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan. Yang ketujuh, mengelola data transaksi jual beli, merupakan proses pengelolaan data transaksi jual beli yang meliputi menambah, mengedit, dan menghapus data tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mengelola dan membuat laporan data, merupakan mengelola dan membuat laporan data yang dihasilkan dari semua data untuk dikirim sebagai laporan akhir. Lalu tahapan selanjutnya yaitu skenario use case. Yang pertama yaitu login. Skenario normal, pengguna akan memasukkan username dan password. Lalu reaksi sistem akan memeriksa username dan password dan masuk ke dalam aplikasi pengolahan data penjualan. Sedangkan skenario alternatifnya, pengguna memasukkan username dan password, reaksi sistem akan memeriksa username dan password, lalu memasukkan username dan password yang valid, dan reaksi sistem akan memeriksa username dan password dan hingga masuk ke dalam aplikasi pengolahan data. Lanjut, yaitu simpan. Skenario normalnya, pengguna memasukkan username dan password, lalu reaksi sistem akan memvalidasi data dan akan menyimpan data ke dalam database, dan sistem akan memberikan konfirmasi bahwa data yang telah diinputkan sudah tersimpan. Lalu skenario alternatifnya, pengguna memasukkan username dan password, lalu reaksi sistem akan memvalidasi data dan validasi data untuk disimpan gagal. Lalu sistem akan mengkonfirmasi bahwa terjadi kesalahan kepada pengguna. Lalu pengguna memeriksa dan memperbaiki data yang diinputkan yang ingin disimpan. Lalu reaksi sistem akan memvalidasi data dan akan menyimpan data ke dalam database dan akan memberikan konfirmasi bahwa data telah diinputkan yang sudah tersimpan. Lanjut yaitu use case edit. Skenario normalnya, pengguna memilih data untuk dilakukan pengeditan, lalu reaksi sistem akan menampilkan data. Lalu pengguna mengedit data dan pengguna menginputkan data yang telah diedit untuk disimpan. Lalu reaksi sistem akan memvalidasi data yang telah diedit, sistem akan menyimpan data, dan sistem memberikan konfirmasi data yang sudah diedit sudah tersimpan ke dalam database. Lalu skenario alternatifnya, pengguna memilih data untuk dilakukan pengeditan, lalu reaksi sistem akan menampilkan data. Lalu pengguna mengedit data dan pengguna menginputkan data yang telah diedit untuk disimpan. Lalu reaksi sistem akan memvalidasi data yang telah diedit dan sistem memberikan konfirmasi data yang sudah diedit mengalami kesalahan. Lalu pengguna akan memperbaiki proses edit kembali dan reaksi sistem akan memvalidasi data yang telah diedit dan sistem menyimpan data, dan terakhir sistem memberikan konfirmasi data yang sudah diedit sudah tersimpan di dalam database. Lalu hapus. Skenario normal,
Pengguna memilih data yang sudah tersimpan untuk dihapus, lalu reaksi sistem akan menampilkan data dan meminta konfirmasi pengguna untuk menghapus data. Dan pengguna mengkonfirmasi data yang telah dipilih untuk dihapus. Dan reaksi sistem akan menghapus data yang telah dipilih dan sistem akan mengkonfirmasi bahwa data telah dihapus. Skenario alternatifnya, pengguna memilih data yang sudah tersimpan untuk dihapus, lalu reaksi sistem memberikan konfirmasi dari pengguna untuk data yang dipilih tidak ada. Lalu pengguna memilih data yang valid dan sistem akan menampilkan data dan meminta konfirmasi pengguna untuk menghapus data. Lalu pengguna mengkonfirmasi data tersebut dan sistem akan menghapus data yang telah dipilih dan sistem akan mengkonfirmasi bahwa data telah dihapus. Lalu yang terakhir yaitu exit. Skenario normalnya, pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi, reaksi sistem akan menyimpan data jika ada perubahan yang belum disimpan. Lalu, pengguna mengkonfirmasi untuk keluar dan menyimpan data dari aplikasi dan sistem akan menutup aplikasi. Sedangkan skenario alternatifnya, pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi, sistem akan menyimpan data jika ada perubahan yang belum disimpan. Lalu, pengguna akan mengkonfirmasi untuk keluar dari dan tidak menyimpan data dari aplikasi. Lalu reaksi sistem akan menutup aplikasi dan data tidak tersimpan. Lanjut rancangan use case diagramnya. Di sini aktor adalah kasir. Lalu memakai simbol asosiasi ke data barang, data supplier, data pelanggan, data transaksi. Di data transaksi terdapat dua transaksi, yaitu transaksi penjualan dan pembelian. Lalu di setiap data terdapat 4 perintah, yaitu simpan, edit, hapus, dan exit yang memakai simbol generalization. Lalu di data supplier juga seperti itu, data pelanggan dan data transaksi juga seperti itu. Lalu data barang, data supplier, data pelanggan dan data transaksi akan diberikan simbol include ke bagian login. Dan data barang, supplier, pelanggan, dan transaksi akan mendapatkan simbol extend ke dalam data laporan. Lalu data pelanggan memakai simbol extend ke dalam diskon. Lanjut layout programnya. Data barang, terdapat ID barang, nama barang, harga, satuan, dan simpan, edit, hapus, exit. Lalu data pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, simpan, edit, hapus, exit. Lalu data supplier, ID supplier, nama supplier, nomor HP, alamat, simpan, edit, hapus, exit. Lalu yang terakhir yaitu data transaksi yang terdiri dari ID barang, nama barang, satuan, harga, jumlah, simpan, edit, hapus, exit, diskon, dan total pembayaran. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.